Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Nyarulan, NPM C1C021047 dari kelas 1E S1 Akuntansi. Yang terhormat Bapak Madani Hatta, SMSI, AKTCA, sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai soal siklus perusahaan jasa. Di sini langsung saja saya share screen. Baiklah, di sini sudah ada soal mengenai siklus perusahaan jasa. Di sini sudah ada contoh-contoh transaksinya, yaitu di sini ada yang ditandai merah, ini berarti untuk dibuat jurnal koreksinya. Kemudian yang warna hijau itu bahwa dalam transaksi ini perusahaan sudah menyadari mengenai kesalahan penjurnal yang ia buat. Dan yang ditandai warna biru ini membuat transaksi sendiri. Beda di sini diminta yang pertama posting terlebih dahulu saldo awal dari akun-akun tersebut ke buku besarnya masing-masing. Di sini kita menggunakan buku besar akun T. Di sini sudah ada saldo awalnya. Yang pertama cash sebesar 15.000 di debit. Langsung saja kita buat di buku besarnya, yaitu cash di debit sebesar 15.000. Kemudian ada account receivable, yaitu di debit sebesar 5.000. Di debit sebesar 5.000. Kemudian akun selanjutnya ada supplies di debit sebesar 1.500. Di debit sebesar 1.500. Kemudian akun selanjutnya yang diposting ke buku besar dari saldo awal yaitu ada prepaid rent di debit sebesar 3.300. Prepaid rent di debit sebesar 3.300. Kemudian akun selanjutnya ada equipment di debit sebesar 7.200. Equipment di debit sebesar 7.200. Kemudian akun selanjutnya ada accumulated depreciation equipment, yaitu di kredit sebesar 100. Di kredit sebesar 100. Akun selanjutnya ada account payable, yaitu di kredit sebesar 2.400. Account payable di kredit sebesar 2.400. Di kredit sebesar 2.400. Kemudian akun selanjutnya ada salaries and wages payable sebesar 1.500. Salaries wages payable 1.500 sebesar 1.500. Kemudian akun selanjutnya yaitu
Sales capital ordinary sebesar 22.000 di kredit 22.000 di kredit. Akun selanjutnya yaitu ada retained earnings, yaitu di kredit sebesar 6.000. Di kredit sebesar 6.000. Dan di sini sudah kita posting saldo awalnya ke dalam buku besar bentuk akun T. Dan di sini ada warna-warnanya yang sudah saya tandai, yaitu warna coklat merah yaitu sebagai neraca saldo setelah penutup, kemudian warna kuning yaitu saldo akhir, kemudian warna krim neraca saldo, warna hijau yaitu neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian warna biru untuk penyesuaiannya, yang terakhir yaitu warna coklat keunguan yaitu sebagai untuk jurnal umum. Baik, langsung saja kita lanjut ke permintaan yang kedua, yaitu catat semua transaksi selama bulan Oktober 2021 di atas dengan menggunakan jurnal umum 1. Untuk halaman jurnal yang dibuat dan posting ke buku besar dengan menggunakan format akun T. Nah, di sini kita akan membuat seluruh transaksi ini ke jurnal umumnya. Di sini jurnal umumnya sudah saya buat akun-akunnya. Tinggal kita membuat nominalnya. Baiklah, ini tadi saya coba percobaan. Kita hapus dulu. Langsung saja yang pertama, tanggal 1 Oktober, membayar utang gaji karyawan 2 minggu terakhir bulan September 2021 sebesar 1.500. Membayar. Berarti di sini jurnal umumnya salary dan wages expense kita bertambah sebesar 1.500. Dan cash kita berkurang di kredit karena kita membayarnya. Itu sebesar 1.500. Referensinya ini 212. Kemudian transaksi selanjutnya yaitu membayar premi asuransi kebakaran sebesar 2.400 untuk masa perlindungan 12 bulan terhitung dari 1 Oktober 2021. Jurnalnya yaitu prepaid insurance bertambah di debit yaitu sebesar 2.400. Dan cash-nya berkurang karena kita membayar premi asuransi sebesar 2.400. Referensinya yaitu tadi kelupaan ya, cash referensinya 101, sini prepaid insurance visinya 130 dan cash juga 101. Baik, langsung saja ke transaksi selanjutnya, yaitu pengedalan tanggal 3, membeli berbagai macam peralatan kantor senilai 3.600 dengan menandatangani WSL dengan nominal 3.600 yang berjangka waktu 3 bulan dengan tingkat bunga 12%. Staf akuntansi telah salah mencatat dengan jurnal supplies di debit sebesar 3.600 dan account payable di kredit sebesar 3.600. Di sini jurnal umumnya yaitu salah ya. Tanggal 2. Ini kelangka tadi tanggal 2. Tanggal 2 membayar utang atas pembelian perlengkapan tanggal 28 September 2021 sebesar 1.000. Baik, di sini jurnal umumnya yaitu account payable sebesar 1.000. Account payable-nya bertambah. Kemudian cash kita berkurang karena kita membayar.
Nah, di sini account payable referensinya yaitu 202 dan cash 101. Baik, transaksi selanjutnya baru yang transaksi yang salah yang akan nanti kita buat jurnal koreksinya. Di sini membeli berbagai macam peralatan kantor senilai 3.600 dengan menandatangani WSL dengan nominal 3.600 yang berjangka waktu 3 bulan dengan tingkat bunga 12%. Staf akuntansi telah salah mencatat dengan jurnal supply debit sebesar 3.600 dan account payable di kredit sebesar 3.600. Langsung saja kita catat di jurnal umumnya, supplies tadi yang salah itu referensinya 126 dan account payable tadi itu 202. Tadi kan jurnalnya yang salah yaitu supply-nya di debit sebesar 3.600. Dan account payable-nya di kredit sebesar 3.600. Baik, langsung saja kita ke transaksi berikutnya. Staf akuntansi menyadari telah melakukan kesalahan dan membuat jurnal koreksi untuk membenarkan kesalahan pencatatan tanggal 3 Oktober 2021 tersebut. Jadi, yang tanggal 3 ini salah pembuatan jurnalnya, maka kita buat jurnal koreksinya. Di sini saya sudah membuat jurnal koreksinya, yaitu pada tanggal 3 itu ada jurnal yang salah tadi, yaitu supply di kredit sebesar 3.600 dan account payable di saya ulangi, supply di debit sebesar 3.600 dan account payable di kredit sebesar 3.600. Maka kita buat jurnal yang benarnya tadi yaitu equipment sebesar 3.600 di debit dan net payable karena kita ada hutang wesel yaitu di kredit sebesar 3.600. Analisis kesalahannya di sini, apakah ada akun yang seharusnya tidak terlibat tetapi akun itu dilibatkan dalam transaksi? Yaitu ada nama akunnya, supplier, dan account payable. Tindakan koreksinya, akun ini harus dihapuskan atau dinolkan dengan cara dicatat di sisi yang benar. Kemudian, apakah ada akun yang seharusnya terpengaruh dalam jurnal? Ada, yaitu equipment dan net payable. Maka tindakan koreksinya akun ini harus dimunculkan dengan cara dicatat sisi yang benar dan nilai yang benar. Di sini sudah ada incorrect entry-nya, bisa dilihat sendiri, yaitu supply di debit sebesar 3.600 dan account payable di kredit sebesar 3.600. Maka di sini ada yang benarnya equipment 3.600 di debit dan net payable di kredit sebesar 3.600. Dan langsung saja kita koreksi, yaitu dengan cara menghilangkan atau menghapuskan akun tersebut atau dinolkan. Yaitu dengan cara yang pertama, account payable kita letakkan di debit sebesar 3.600 dan equipment sebesar 3.600 juga di debit untuk mendapatkan hasil nolnya. Kemudian akun selanjutnya yaitu supply, kita letakkan di kredit sebesar 3.600 dan akun selanjutnya yaitu net payable, kita letakkan di kredit sebesar 3.600. Di sini sudah ada pembuktiannya, kita tulis account payable-nya di yang pertama kan di yang salah yaitu di kredit 3.600, maka kita letakkan di bagian di debit agar hasilnya 0. Kemudian equipment ini yang benarnya sudah benar, tinggal kita letaknya lagi di debit, dan supply juga sama seperti account payable, net payable sama seperti equipment. Sini jurnal umumnya berarti equipment di debit sebesar 3.600. Dan account payable juga di debit sebesar
3.600. Dan notes payable yaitu di kredit sebesar 3.600 dan supply juga di kredit sebesar 3.600. Di sini equipment ref-nya 157, account payable yaitu 202, kemudian notes payable 201, dan supplies 126. Baik, transaksi selanjutnya yaitu tanggal 4, menerima uang dari klien sebesar 1.600 untuk jasa konsultasi akuntansi 4 bulan ke depan terhitung mulai 1 Oktober 2021. Menerima uang. Berarti jurnal umumnya cash kita bertambah. Cash 101 bertambah cash tadi sebesar 1.600 ya. 1.600. 1.600. Kemudian ada akusannya yaitu unit net service revenue, itu pendapatan jasa dari muka sebesar 1.600. Akun selanjutnya yaitu pada tanggal 5 menerima uang 2.500 dari klien atas jasa konsultasi akuntansi yang sudah diberikan, yang tagihannya sudah dikirim tanggal 30 September 2021. Berarti jurnal umumnya cash bertambah sebesar 2.500. Cash bertambah. Cash tadi ref-nya 101, cash bertambah sebesar 2.500. Dan account payable-nya account payable-nya yaitu 2.500. Kemudian transaksi selanjutnya pada tanggal 6. Mengirim tagihan kepada klien senilai 2.000 atas jasa konsultasi akuntansi yang telah diselesaikan dan akan dibayar oleh klien minggu depan. Jurnal umumnya berarti ada account receivable. Account receivable bertambah, yaitu di debit sebesar 2.000. Kemudian service revenue, pendapatan jasanya, di kredit sebesar 2.000. Account receivable, account payable dulu ya. Account payable, ref-nya 202, account receivable, ref-nya 112, dan service revenue yaitu 400. Baik, transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 10 ini membuat transaksi sendiri, yaitu saya buat dengan membeli perlengkapan kantor secara kredit sebesar 1.000. Berarti perlengkapan bertambah, equipment bertambah, dan kas berkurang. Bukan ya? Bukan equipment ya. Supply, salah. Supplies itu ref-nya 126 bertambah di debit, perlengkapan bertambah di debit sebesar 1.000. Dan cash kita berkurang sebesar 1.000 karena kita membeli perlengkapan tersebut.
bukan cash, karena itu tadi maaf terjadi kesalahan, karena tadi kan dibayar secara kredit, berarti hutang ya, account payable. Account payable kita bertambah sebesar 1.000. Account payable itu refnya 202. 202. Kemudian tanggal 12 telah diselesaikan jasa konsultasi akuntansi senilai 2.500 dengan menerima pembayaran dari klien sebesar 1.500 dan sisanya akan dibayar klien 2 minggu lagi. Berarti di sini sudah menyelesaikan jasa. Jurnal umumnya itu karena kita tadi sudah menyelesaikan jasa dan kita sudah menerima uang. Cash referensinya 101. Sini berarti tadi cash kita bertambah sebesar 1.500. 1.500. Dan account receivable-nya yaitu tadi sisanya 1.000. 1.000. Dan service revenue pendapatan jasa yaitu 2.500. Account receivable 112, service revenue 400. Baik, transaksi selanjutnya yaitu terjadi pada tanggal 13, menerima uang 2.000 dari klien untuk pembayaran atas jasa yang sudah diberikan dan dikirim tagihannya tanggal 6 Oktober 2021, menerima uang. Berarti jurnal umumnya cash kita bertambah. Cash refnya 101. Cash bertambah sebesar 2.000 ya tadi. Cash bertambah sebesar 2.000. Dan account receivable-nya yaitu sebesar 2.000. Receivable refnya 112. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 14, membayar gaji karyawan untuk 2 minggu pertama bulan Oktober sebesar 1.800. Membayar gaji berarti beban gaji, yaitu salaries dan wages expense. Refnya 726, itu tadi membayar sebesar 1.800. Sini kita membayar berarti kas kita berkurang. Berkurang di kredit sebesar 1.800. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 16. Membeli peralatan kantor secara tunai sebesar 500. Membeli peralatan, berarti peralatan kita bertambah di debit sebesar 500. Cash tadi refnya 101, equipment yaitu 157. Membeli peralatan secara tunai berarti kas kita berkurang sebesar 500. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 17 menerima uang dari pelanggan atas jasa yang sudah diselesaikan sebesar 1.500. Cash bertambah dan jurnal umumnya cash bertambah sebesar 1.000 sebesar sebesar 1.500
Dan pendapatan jasa kita sebesar 1.500 juga. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 20 menerima uang sebesar 2.500 dari klien atas jasa konsultasi akuntansi yang telah diberikan. Staf akuntansi telah mencatat dengan jurnal cash debit 25.000 dan service revenue di kredit 25.000. Saja kita jurnal umumnya. Cash di debit sebesar 25.000 dan service revenue-nya di kredit sebesar 25.000. Service revenue 400. Kelupaan. Dan transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 21 staf akuntansi menyadari telah melakukan kesalahan dan membuat jurnal koreksi untuk membenarkan kesalahan catatan tanggal 20 Oktober 2021 tersebut. Ini saya sudah membuat jurnal koreksinya pada tanggal 21, yaitu yang benarnya cash di debit sebesar 2.500 dan service revenue-nya di kredit sebesar 2.500. Langsung saja kita buat service revenue-nya di debit sebesar 2.500 bukan 25.000. Di sini berarti akunnya kebalik dan nominalnya juga salah. Cash di kredit sebesar 2.500. Kemudian pada tanggal 24 membeli perlengkapan senilai 2.000 baru dibayar 500, sisanya akan dibayar awal bulan depan. Berarti di sini jurnal umumnya peralatan bertambah sebesar tanggal 24 sebesar 2.000. Kemudian cash berkurang sebesar 500 karena kita baru membayar 500. Kemudian utang kita bertambah sebesar 1.500. Sini supplies rest-nya 126, cash 101, account payable yaitu 202. Selanjutnya transaksi pada tanggal 26 menerima uang dari klien untuk sisa pembayaran atas jasa yang telah diberikan tanggal 12 Oktober 2021. Jurnal umumnya cash 101, cash bertambah sebesar 1.000. 1.000 ya tadi. Sebesar 1.000. Yang tanggal 12 tadi, sisanya 1.000. Sebesar 1.000. Dan account receivable-nya sebesar 1.000 juga. Karena utangnya sudah dibayar. Ini pada tanggal 30, membayar tagihan listrik, air, dan telepon untuk bulan Oktober 2021 sebesar 700. Beban air listrik, telepon, utilities expense itu 633 referensinya. 633. Tadi account payable yaitu
202. Spend yaitu sebesar 700. Beban air listrik dan teleponnya. Dan cash kita berkurang karena kita membayar itu sebesar 700. Ini yang transaksi selanjutnya yaitu membayar dividen tunai sebesar 800 pada pemegang saham pada tanggal 31. Membayar dividen. Jurnal umumnya dividen itu dengan ref 322 di bagian debit sebesar 800. Dan cash kita berkurang karena kita membayar dividen tersebut, itu cash berkurang berarti di kredit sebesar 800. Nah, sudah kita buat transaksinya ke dalam jurnal umum. Sini kita hitung jumlahnya menggunakan rumus sum. Bentar, laptopnya sedikit error. Sum sama dengan sum bentar, saya kurang memahami tentang cara penjumlahannya. Sum baik, kita sudah mendapatkan hasilnya di bagian DB sebesar 63.100. Kemudian yang ini di bagian kreditnya. Balance ya hasilnya. Nah, cukup di sini saja jurnal umumnya.